Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys, balik lagi di channel gua Kebeb Motovlog. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up, it's time to look at the... Gimana kabar lu semua hari ini? Semoga selalu sehat, selalu dilancarkan rezekinya, dikabulkan doa-doanya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Oke guys, menjawab komentar-komentar lu semua tentang apa ya, banyak yang komen di video-video gue yang terakhir, yang kayak yang kemarin gue ngetes lampu, ngadu lampu M9 sama iBright, terus gue nge-review iBright, gue nge-review M9. Banyak yang komen tuh, bang coba review, ada mereknya iBest Zelux. Nah dia itu kayaknya pesaingnya si RTD M9 ini. Jadi gue kemarin nungguin sampai udah ada di toko biasa gue beli, kebetulan kemarin udah muncul. Jadi langsung gue order, bahkan gue order pakai same day biar bisa langsung gue review hari ini juga. Itu jadi ini udah datang nih barangnya nih. Gue aja kaget tadi ngeliatnya. Lu lihat nih packagingnya segede apaan, tahu gede banget. Kayaknya sih harusnya nggak segede ini ya dalamnya ya. Jadi langsung aja kita buka dulu, kita unboxing. Ininya Zelux, ya iBest Zelux betul. Kita unboxing dulu. Gue sengaja belum gue unboxing karena apa? Gue pengen lu lihat packagingnya segede apa. Ini gue pas tadi si kurir datang aja, paket gue bukan nih ya segede gini. Perasaan gue cuma beli lampu, kagak beli batok motor. Kenapa gede banget ini datangnya? Oke, kita langsung gunting. Sepertinya ini terlalu lebay. Tapi kok emang gede guys tempatnya guys. Dan ada sesuatu yang berat. Wow. Wow. Apa ini? Apakah ini bonus? Guys. Guys. Pantas packagingnya kok gede banget. Tapi ini kalau dilihat ininya bener, ini buat gua. Coba nanti gua iniin apa namanya, gua kontak si sellernya. Kebetulan emang langganan gua. Apakah ini salah kirim? Kalau emang dia salah kirim, gua balikin. Tapi kalau emang ternyata dia enggak bang, itu bonus. Tapi kayaknya nggak mungkin sih ini. Lampu tembak, nggak tahu merek apaan, nggak ada mereknya. Ya kita pinggirin dulu aja. Pantes aja packagingnya gede banget. Oke. Jadi ini barangnya. Nih ya biar kelihatan ya. iBest Zelux 1. Headlight, plug and play, ultra strong lifespan, instant start, night vision enhance. Ini ada di packaging begini. Gue pengen lihat dia. Nah. Untuk wattnya itu di low beam di 27 watt plus minus 1. Distance light, lampu jauh 36 watt plus minus 1. Lambit input power, starting power. Jadi pas start pertama dia 32 watt plus minus 2 ya. Kita coba aja, semoga bisa. Pantes gue mesti takjub gue, kenapa ada begituan tuh di dalam packaging gue. Pantes saya packaging segini, karena kalau gue ngeliat di sini, ini benar buat gua tuh. Ntar habis gua nge-review ini, gua langsung hubungin si seller kenapa bisa ada itu lampu. Oke, kita lihat first impression ya. Gimana cara bukanya? Harusnya sih oh enggak, ini begini guys. Wah, mewah ya packagingnya ya. Nah, ini dia di dalam packagingnya dapat seperti biasa ring untuk lu kalau mau pakai H4 atau H7. Ini yang nempel sekarang ringnya untuk yang H5
Ini udah ada, tapi nanti ini bakal gua ganti jadi soket kayak yang kemarin gua bikinin videonya. Jadi gua potong, gua ganti kepala soketnya, dan dia udah nyediain untuk kalau lu mau pasang di H4. Dia produknya. Ups. Wah, mewah ya. Ini ada tulisannya IBES 20, 25, 30 mungkin tahunnya. Nah, ini dia lensanya di pakaian gini nih guys. Biar apa? Biar tidak baret. Tapi karena kita mau pasang ya, kita buka. Untuk lampu jauh masih menggunakan reflektor. Dia nggak ada lampu senjanya. Jadi benar-benar cuma lampu dekat sama lampu jauh. Tapi ada minusnya guys. Ini nggak ada baut anjir. Ya, ini nggak ada bautnya. Oh, ini udah ada bautnya di sini. Ini mungkin buat kalau dibolak-balik. Oke. Langsung saja. Ini gua ganti dulu pakai soket yang kayak kemarin. Kayaknya gua nggak perlu videoin. Nanti kita langsung lanjut di pemasangan. Sama kita tes di jalanan. Kebetulan di jalan tadi sore habis hujan. Sore-sore habis maghrib. Jadi jalan masih rada basah. Habis kita tes di sini, kita tes jalan. Oke, kita lanjut lagi nanti. 3 weeks later. Si IBES Zeluxnya udah selesai, gue pasangin soket ini. Nah, jadi gue pasangin soket kayak soket si RTDM 9 kemarin. Nah, tapi di sini nggak ada manual booknya. Jadi lu nggak dikasih tahu kalau RTDM 9 kemarin kan dikasih tahu nih kabel ini merah warna apa, hitam warna apa. Nah, dia tuh nggak ada. Jadi tadi gue cobain dulu. Jadi hitam ini adalah kabel massa, yang merah ini adalah kabel high beam, dan yang kuning ini adalah kabel low beam. Gitu. Jadi ini gue udah tinggal pasang di bit. Gue udah bongkar bodinya tadi sebelum gue memulai video review gue ini. Jadi kita tinggal copot aja ini, copot, set, cabut soketnya. Nah, inilah kenapa kemarin gue bikinin soket buat gonta-ganti H6 sama model kayak gini. Jadi sekarang gue lebih simpel. Kalau yang model sambung-sambung kabel lilit-lilit, dulu kalau kayak gini lu mesti bongkar lilitan lu ngelilit ulang. Kalau kayak gini lu tinggal, nah, nih yang soket si hybrid kemarin tinggal gue buka gini, set, buka. Udah, kalau udah buka tinggal keluarin lampunya, puter. Ih, keras coy, agak keras nih, emang bandel ya. Sudah. Nah, sekarang mumpung ini lagi gue buka, mari kita bandingkan kedua produk ini. Yang kalau menurut gue ini adalah apple to apple ya. Oke, kita mulai dari modulnya. Untuk modulnya ini sama bahannya, cuman beda di warna aja. Kalau yang IBES ini warnanya metal, kalau Rayton ini RTD ini diwarnain hitam sama dia, tapi sebenarnya ini bahannya metal. Terus kita mulai dari kipas. Nah, kalau kipas untuk ukuran kipas sama aja. Ini cuman yang kelihatan lebih gede karena ini casingnya. Untuk kipasnya sama gedenya, beda di heatsinknya aja. Panjang lampu lebih panjang IBES, lebih panjang sedikit. Patokannya ini ya, dudukan ini. Enggak nih, sama nih, karena ini kan kemarin gue majuin nih. Panjang lampu sama. Untuk mata LED lampu jauhnya sama mata 6, cuman ini yang IBES lebih gede. Untuk build quality terlihat lebih kokoh sih, sama aja sih. sama aja. Nah, untuk gede lensanya mirip-mirip. Jadi langsung aja tanpa bertele-tele kita langsung pasang di bit. Kita cobain nih kayak apa sih cahayanya si IBES ini. Aduh, duduk dulu.
Gua nggak mau memakai per yang dari si RTD kemarin. Karena apa guys? Karena susah masangnya. Ada juga yang komen di YouTube gue, bang, kenapa masangnya susah ya? Jangan tanya gue lah, tanya sama yang bikin per. Oke, semoga lurus ya, nggak mencong-mencong. Karena kalau mencong-mencong ini setengah mati gue. Ini masangnya sih simple, sama kayak yang kemarin. Jadi lu taruh ini pernya, lu taruh dulu di sini. Kalau udah masukin si bohlamnya, udah lu tinggal tekan, pasin sama got-gotan yang ada di sini nih. Cuman kok ini nggak mau, kayak lebih lebar gitu got-gotannya guys. Coba gue coba pasang dulu tanpa nih ya. Dia ada mentok di bagian, oh dia mentok di bagian ini. Apakah bisa dikencengin? Ya inilah suka dukanya memodifikasi. Nggak ngaruh, tapi ini nggak muat. Oke, kayaknya gue cut dulu, gue coba pasang dulu. Yang penting cara masang gitu ya, kayak biasa ya. Ini pernya di sebelah sini, lu pasin di sini. Nanti kalau udah pasang tinggal colok soket. Oke, gue lanjut lagi, nanti gue ngakalin ini dulu. Many months later. Oke guys, udah gue akalin. Jadi dari tadi nyangkut karena mungkin lubang si soket ininya bit tuh terlalu ngepas sama dia. Jadi tadi mana ya? Duh, mana kok hilang? Oh ini. Ininya, ring ininya nih, gue tukar sama yang punya M9 karena yang punya si iBase ini terlalu tebal, jadi nggak masuk di sini karena ininya ngepas banget nih sama si lubang ini. Jadi tadi gue akalin. Nah sekarang kita coba, mau nggak masuk. Oke, tinggal masukin lampunya, pernya jangan lupa ya guys. Udah pasin di slot ininya. Ini per ini kadang bikin ribet karena apa? Karena dia pernya tuh nggak lempeng, kayak melintir gitu guys. Nah, kalau udah masuk puter, udah lepas. Udah, ini udah kepasang. Kita lihat dari depan. Udah, tinggal colok. Sekarang kita coba hidupin dulu. Lu pasti kan semua penasaran nih sama cahayanya yang harganya dia tuh sama RTD guys. Ini belum gue colok. Nah ini tinggal disambung soket yang tadi kita udah bikin. Sambung gini, cek klik. Nah tapi tadi mana gue ada yang sulok buat nahan si modul supaya nggak ini guys, apa namanya, goyang-goyang, mentok-mentok sana sini. Udah, selipinnya sini. Dah, mari kita coba. Jangan lupa colok soketnya, cek klik, dah pasang dulu aja karena gue belum tahu nih ketinggian udah pas apa belum. Nah seperti yang gue bilang ya, dia beda sama si RTD M9. Kalau RTD M9 tuh dari bohlamnya tuh bawaannya dia udah ada lampu senjanya, jadi bisa lu mau pakai lampu senja
dari bolamnya atau lo mau pakai lampu senja bawaan motor. Nah kalau kemarin M9 gue itu lampu senja aja gue buat nyobain doang, terus akhirnya gue cabut, gue tetap pakai lampu senja bawaan motor. Kalau untuk yang iBest Zelux ini dia nggak ada lampu senjanya, jadi bener-bener cuma low beam sama high beam, dia cuma 3 kabel. Kalau si M9 kemarin kan 4 kabel. Oke, tanpa banyak berbasa-basi, langsung saja kita lihat cahayanya. Ini dia guys, dari sinilah biar enak. Ini dikit, set. Ini dia cahayanya iBest Zelux 1 di Honda Beat. Dan wow. Ini lampu jauhnya. Untuk lampu jauhnya udah pas ya tingginya ya. Nah bedanya sama si RTD apa? Nanti kita bahas motor di luar ya. Gua keluarin dulu motornya biar lo lihat di jalanan yang ini jalanan agak becek. Kita lanjut lagi nanti. 3 weeks later. Guys, motornya udah gue keluarin. Cuman gue kali ini gue nge-review tidak membandingkan sama lampu M9 guys. Belum bisa karena apa? Karena yang di Vario itu yang nempel adalah iBright. Jadi kita langsung lihat aja cahayanya lampu ini di ini ya, di aspal yang kalau lihat nih aspalnya masih basah. Agak basah lah, lembab. Oke. Tadi kan udah lihat nih cahayanya di dalam garasi gua. Nah, sekarang kita lihat nih cahayanya di jalanan. Oke, langsung aja kita lihat cahaya di jalanan. iBest Zelux 1. 1, 2, 3. Nah, jadi perbedaannya sama si M9 itu adanya di ya, kita coba POV dari atas motor. Nah kalau lihat dia ini cahaya yang bagian bawahnya ini setengah lingkaran guys, walaupun atasnya sama, dia cutout rapi, blue lens sama kayak si M9, tapi gua ngerasa ini lebih tebal sedikit dibanding M9. Jadi kalau M9 itu cahayanya kotak, kalau dia bawahnya rada ngantong. Dan ini kita coba lampu jauhnya. Dang, lampu jauhnya sih berasa sih nih, berasa banget ini lampu jauhnya. Lampu dekatnya. Nah bang, silau nggak bang kalau dari depan bang? Logikanya kalau model-model lampu kayak gini tuh nggak silau ya, karena dia ada cutoutnya. Jadi kalau lu ada apa posisi mata lo ada di atas cutout itu nggak silau. Nah ini kita dari depan, gua jarak sekitar 8-10 meteran lah dari motor, karena lampunya adanya di sini guys. Nih lo bisa lihat sendiri di kaki gue nih batasnya. Jadi harusnya yang silau cuman yang dari sini. Mungkin kalau lagi jongkok ya silau, tapi kalau lo posisi gini ini nggak silau sama sekali. Mungkin ada bias iya, karena apa? Karena gue reflektor gue masih standar, nggak gue black housing. Kalau gue black housing mungkin cutoutnya lebih apa, biasa hilang, lebih rapi lagi cahayanya. Oke ya, cahayanya lebih tebal sedikit dibanding RTD M9. Tapi kalau rapian M9, build quality sama, wattnya mirip-mirip lah 11-12. Jadi sekarang gua mau baut-bautin dulu bodi motor gua. Habis itu kita coba langsung jalan di jalan dalam komplek sama jalan raya. Many months later. Oke guys, ini gua udah di motor. Sekarang gua mau nge-review lampunya kalau di komplek, dalam komplek perumahan dengan ambience lampu rumah, lampu jalan. Oke, ini kita coba ya. Ini dia iBest Zelux 1 Der. Nah, kalau untuk tebel tadi pas gue di depan rumah gue ngerasain feelnya sih masih lebih tebel si ini. Tapi ternyata begitu gue udah jalan, gue ngerasa ya 11-12 lah. Di jalan kering sama aja sih, cuman ya bedanya lebih rapi cutoutnya M9 gitu. Tapi gue ngerasanya malah kalau udah papasan sama kendaraan lain lebih tebal si M9. Cuman untuk apa, lampu jauhnya masih lebih enak ini gitu. Kita lanjut di luar komplek ya, di jalan raya. Lanjut, kita udah di jalan raya ini. Tapi ini karena emang udah malam jadi nggak terlalu rame. Kita coba ya lampunya ya, 1, 2, 3 Der. Nah,
setelah gua coba di jalan, gua sih ya ini penilaian subjektif ya. Kalau gua masih lebih suka sih M9. Pertama cutoutnya lebih rapi, jadi yang bagian sininya lebih lebar M9. Karena apa? Karena dia di cut gitu, berasanya lebih lebar. Kedua, gua ngerasa kayak M9 tuh lebih, malah kelihatan jadi lebih tebal nih sekarang nih M9 nya gitu. Terus M9 warnanya lebih kuning sedikit. Kita udah coba waktu itu M9 di jalan basah, lu lihat sendiri kayak apa hasilnya. Cuman ini menangnya di lampu jauh, jadi posisi dia penempatan mata LED-nya kalau untuk lampu jauh pas nih. Kalau untuk di reflektor Honda Beat, nggak tahu kalau di motor lain, karena beda bentuk reflektor pasti beda juga pantulannya, karena dia masih manfaatin pantulan dari reflektor. Untuk harga yang 11-12 menurut gua masih lebih suka M9. Tapi tergantung ya selera orang beda-beda. Mungkin lo lebih suka yang ini bang, gua benci banget sama RTD, gua nggak mau beli RTD, gua mau beli itu aja ya. Nggak ada yang bisa ngelarang ya kan. Jadi balik lagi ke lo butuhnya apa, budgetnya berapa. Ini gue beli di harga 190 ribuan. Nanti kalau lo mau beli ada, gue taruh linknya di deskripsi. Jadi gue beli di harga segitu 190 ribuan, sama RTD M9. Terus mungkin untuk build quality sama. Bahkan kalau gue masih lebih enak ya kalau lo yang pasang sendiri, lebih enak lah, udah ketahuan gitu. Dia ngasih tahu walaupun tidak ada manual book, tapi di kabelnya ada tempelan yang ngasih tahu kalau kabel warna apa fungsinya untuk apa. Contohnya misalnya kayak ada tulisannya tuh kabel biru untuk negatif atau ground, terus kabel putih untuk low beam, kabel hijau untuk high beam gitu. Kalau ini nggak ada, jadi bener-bener cuman kabel udah. Tapi menang ini, jadi lu kalau misalnya emang lu udah punya dudukan yang soket colok gitu, lu tinggal colok aja karena dia udah ada bawaannya itu. Terus udah ada dapet fitting buat H4 nya, kaki H4 nya ya plus minus lah. Balik lagi sesuaiin sama kebutuhan lu. Butuh, oh iya gue mau pasang di motor gue H4 ya, gue beli ini aja, jadi gue nggak perlu beli fitting H4 lagi gitu. Si idiot itu malah nyebrang. Nah setelah gue jalan sejauh ini, gue makin fix gue masih lebih megang RTD M9 dibanding ini. Berasanya kayak mungkin di mata gue lama-lama ya udah cahayanya biasa aja gitu, nggak tebal. Sama kayak gue kemarin gue pasang iBright 2 biji di Vario gue tuh, gue ngerasa kayak kurang puas. Bahkan gue ngerasa kok malah lebih terang LS25 gue dibanding iBright. Jadi kayaknya gue malah mikirnya gue mau pasang M9 di Vario, cuman gue lagi nunggu budgetnya. Jadi balik lagi ke lo semua, ini hasilnya sesuai request ya, lebih dari 10 orang lah bahkan yang komen di video-video gue sebelumnya buat nge-review lampu ini. Ini hasilnya, produk baru ya. Menurut gue ini adalah salah satu pesaingnya si RTD M9. Mungkin nanti gue cari lagi merek lain kalau ada yang ngeluarin lagi. Mungkin iBright mau ngeluarin juga, atau mungkin ada merek lain kayak AS yang versi H6 nya mungkin ngeluarin juga. Nanti gue coba cari barangnya, gue reviewin buat lu semua, oke? Kalau gitu sampai di sini dulu video gue. Kalau ada rekomendasi lampu-lampu yang lebih terang menurut lu, tulis aja kolom komentar ya. Gue bakal usahain cari lampunya, gue reviewin buat lu, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video-video gue berikutnya. Dadah.